Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fasdamonat Taftazani dari kelas 11 TKR 1 absen 28 SMK Bunda Satria Wangun. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang sistem ban dan velg roda mapel PSP TKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama adalah ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan yang menambah kenyamanan berkendaraan. Lainnya, fungsi ban. Yang pertama, fungsi ban. Ban menopang seluruh berat kendaraan. Lainnya, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan daya pengereman ke jalan. Dengan demikian, mengontrol gerak awal, kecepatan tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Lainnya yang kedua, konstruksi ban. Ya, di sini ada gambar konstruksi ban, bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. Yang kedua ada shoulder. Shoulder merupakan bagian pada ban kendaraan. Shoulder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Yang ketiga ada sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutup area samping ban dan melindungi cas dari kerusakan. Yang keempat ada bed. Bed merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dan velg. Yang kelima ada breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang tik antara tread dan cas. Ban berfungsi breaker adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan cas serta untuk meredam kejutan akibat permukaan jalan yang terjadi pada cas. Yang keenam ada belt atau rigid breaker. Belt atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. Lainnya yang ketujuh ada charges. Charges merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. Lainnya yang ke-8 ada inner liner dan inner tube. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. Yang ketiga, tipe ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut chargesnya dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias dan ban radial. Untuk ban bias, charges untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke seliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil. Kuat atau kawat yang dibalut karet susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tahanan kelilingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata atau jalan yang bertonjolan dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendaraan menjadi kurang. Ban biasa dan ban tubeless. Perbedaan ban biasa dan ban tubeless. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi salah satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi sebagai kompensasi. Maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa, ban tubeless. Untuk ban tubeless, ban tanpa ban dalam, tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil langsung dipasang pada pelek. Lainnya ban cadangan atau ban sementara.
Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara. Ketika ban standarnya bocor, ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan charge model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar drit dan keseluruhan lebih kecil. Dan drit dan charge lebih tipis untuk mengimbangi beban dan kemampuan, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg cm persegi atau 60 PSI. Sistem kode ban ISO atau International Standardization Organization 195/70 R168514 dan kode yang di atas ini memiliki arti: 1 lebar ban dalam inci atau milimeter, 2 kecepatan maksimum yang diizinkan, 3 diameter pelek dalam inci, 4 kapasitas maksimum membawa beban dalam satuan play racing sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapis benang katun, 5 aspek rasio atau tinggi lebar ban dalam persen, yang keenam ban radial, 7 kapasitas mengangkut ban atau load index, 5 perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan, karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendaraan. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Tekanan udara ban yang kurang dapat menyebabkan: yang pertama, gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Yang kedua, kemudian kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat pecah sehingga dapat membahayakan. Yang kelima, pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hydroplaning. Lainnya, memeriksa tekanan udara ban. Yang pertama, ban harus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan penambahan udara. Yang kedua, pergunakan selalu pengukur tekanan atau tire pressure gauge dan jangan hanya diperiksa secara visual. Yang ketiga, sesuaikanlah dengan spesifikasi dalam pedoman reparasi, lembaran data servis, atau pedoman pemilik kendaraan untuk mengetahui tekanan udara ban yang benar untuk bermacam-macam tingkat beban. Selanjutnya, rotasi ban. Rotasi ban yaitu memindahkan posisi ban baik dari sisi kanan ke kiri pun dari depan ke belakang. Pemindahan posisi ban ini memiliki fungsi untuk menjaga agar tindakan kausan keempat ban seimbang. Lainnya ada velg roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya velg atau diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan mengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendara dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang bertumbuh pada ban. Ininya tipe velg roda. Velg roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja pres dan campuran besi tuang. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem kode spesifikasi pelek. Contoh ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek 41/2 atau JX13. Selanjutnya 5,50 f x 15 SDC. Keterangan: 1 lebar pelek dalam inch, 2 bentuk flange pelek, 3 diameter pelek dalam inch, 4 tipe rim. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. SMK bisa. SMK hebat. Bina Satria saya. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya. Bina Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.